Episode 1. Pesan indah peristiwa Isra Mi'raj. Wahai saudaraku, Rasulullah SAW adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang kekasih tak akan pernah membiarkan kekasihnya meneteskan air mata. Beribu cara akan ia lakukan untuk menghibur kekasihnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak akan bisa membiarkan Rasulullah SAW selalu berlarut-larut dalam luka dan duka. Ketika Rasulullah SAW ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib dan istrinya Sayyidah Khadijah, hati beliau hancur berkeping-keping. Maka Allah pun berikan beliau hadiah berupa Isra dan Mi'raj untuk membahagiakan Rasulullah SAW. Awalnya, Rasulullah SAW sedang berada di kamar dalam keadaan berbaring. Lalu datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail serta satu malaikat lain. Mereka pun membedah dada Rasulullah SAW lalu membasuhnya dengan air Zam-Zam. Dibasuhnya hati Rasulullah SAW bukan karena hati Rasulullah SAW kotor, melainkan untuk menambah kesucian di hatinya. Lalu Allah mengutus seekor buruk untuk menjadi kendaraan Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj. Buruk yang berwarna putih lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari kuda. Secara bahasa, buruk diartikan juga sebagai farasun mujanahun, yang artinya kuda bersayap. Buruk memiliki kecepatan seperti kilat dan cahaya. Buruk adalah tunggangan dari surga yang dulu juga dikendarai nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Dinamakan buruk dari kata barak yang artinya kilat. Ya, kecepatan yang melebihi kilat. Satu kepakan sayapnya sejauh mata memandang. Mereka pun pergi dengan buruk itu melintasi negara-negara. Lalu malaikat Jibril pun berkata, "Turunlah di tempat ini." Maka buruk itu pun turun dan malaikat Jibril menyuruh Rasulullah SAW untuk sholat. Rasulullah pun sholat. Malaikat Jibril bertanya, "Tahukah engkau di mana engkau sholat?" "Tidak," jawab Rasulullah SAW. "Tempat itu adalah Thaibah, Madinah, yang nanti kau akan berhijrah ke sana." Begitu terus perjalanan mereka. Malaikat Jibril memerintahkan buruk berhenti dan Rasulullah SAW sholat di tempat itu. Tempat-tempat itu adalah kota Madian di dekat pohon Nabi Musa alaihissalam, Bukit Tursina di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam, dan terakhir di Bethlehem di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW selalu melihat jin Ifrit mengikuti beliau. Setiap kali Rasulullah SAW menoleh ke belakang, ia pun melihatnya. Lalu malaikat Jibril pun mengajarkan Rasulullah SAW sebuah doa. Mereka pun terus melanjutkan perjalanannya hingga mendatangi suatu kaum yang mencocok tanam di suatu hari dan menuainya di hari selanjutnya. Nabi melihat golongan orang yang terus memanen tanaman yang baru ia tanam. Setelah dipanen, tanaman tersebut tumbuh kembali dan itu terjadi seterusnya hingga hasil panen melimpah ruah. Rasulullah SAW pun heran dan bertanya kepada malaikat Jibril tentang keajaiban ini. Malaikat Jibril pun menjelaskan, "Sesungguhnya mereka adalah para mujahid fisabilillah. Kebaikan dilipat gandakan sebanyak 700 kali lipat untuk mereka. Dan apapun yang mereka infakkan maka Allah lah yang akan menggantikannya." Setelah itu Rasulullah SAW mencium wangi yang sangat harum. Beliau pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apa ini wahai Jibril?" Malaikat Jibril pun menjawab, "Ini adalah wangi dari Masitoh, tukang sisir rambutnya putri Fir'aun dan anak-anaknya. Ketika itu ia sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisir di tangannya pun terjatuh. Ia kaget dan mengatakan dengan nama Allah, kabarkanlah padanya lawan Masitoh." Sang putri mengabarkan hal itu pada ayahnya.
Setelah itu Fir'aun pun memanggil Masito dan memastikan, "Apakah kau memiliki Tuhan selainku?" "Ya, Tuhanku dan Tuhanmu ialah Allah," jawab Masito dengan berani. Masito memiliki seorang suami dan beberapa anak. Maka Fir'aun mengutus orang untuk memaksanya murtad. Masito menolak. Fir'aun pun murka dan berkata, "Jika kalian enggan, maka aku akan bunuh kalian." "Baiklah," jawab mereka. "Jika kau membunuh kami, maka kumpulkan kami dalam satu tempat," pintanya untuk terakhir kali. "Baiklah," ujar Fir'aun. Fir'aun pun memerintahkan orang-orangnya untuk menyiapkan tungku minyak panas. Satu persatu dari mereka dilemparkan ke tungku itu. Hingga tiba-tiba giliran Masito dan bayi kecilnya. Ketika Masito mulai ragu, tiba-tiba bayinya berkata kepada Masito, "Majulah ibu, jangan kau ragu. Sungguh engkau berada di jalan yang benar." Maka Masito pun menjatuhkan diri bersama bayinya. Tulang-tulang mereka dikuburkan dan dikumpulkan di satu tempat. Dari tempat itulah muncul bau harum keimanan hingga tercium oleh Rasulullah SAW ketika Isra. Bersambung. Kita lanjut insya Allah pada episode kedua.